Hai, gimana kabar kalian hari ini? Apa yang kalian alami saat ini? Aku sih berharap dimanapun kalian berada, keadaan kalian selalu baik-baik aja dan selalu bahagia ya. Gimana? Masih overthinking dengan kehidupan? Masih banyak bergelut dengan pikiran-pikiran yang gak ada habisnya? Ya, namanya juga hidup. Pasti banyak yang dipikirkan. Tapi aku gak bosen-bosen bilang ke kalian, ingat ya, hidup itu jalanin aja. Jangan terburu-buru melewatinya. Nikmati aja prosesnya. Kali ini di channel Dera Febrian, sesuai dengan judul video, aku dimanfaatkan oleh temanku. Serumit itukah dunia pertemanan di zaman sekarang? Secomplicated itukah untuk mencari orang yang benar-benar tulus, orang yang benar-benar mau berteman dengan ikhlas tanpa harus memandang status sosial, status ekonomi, bahkan relasi. Mereka hanya mau uangku saja, tapi tidak dengan diriku. Oh iya, aku mau tanya sama kalian. Coba ceritain sama aku apa yang kamu rasakan di pertengahan bulan Desember di tahun 2022 ini. Nggak kerasa ya, udah di penghujung tahun aja. Padahal baru aja kemarin rasanya menyambut tahun baru 2022. Main kembang api, nongkrong sama teman-teman, ngelis beberapa hal yang ingin diwujudkan di tahun 2022. Tahu-tahu sekarang udah di penghujung tahun 2022 dan dalam hitungan hari lagi kita semua akan menyambut 2023. Ya, nggak kerasa ya. Udah 1 tahun berlalu begitu cepat. Udah mau masuk 2023. Banyak hal yang terjadi di 2022. Air mata, tawa, lelah, emosi yang menjadi galeri di tahun 2022 yang sangat panjang long story-nya dan masih tetap dengan diri kita yang tangguh. Oh iya, aku mau nanya dong, buat kalian ada planning apa nih? Nanti tahun barunya gimana? Mau kemana? Sama siapa? Pasti asik ya jadi kalian. Kalian mungkin beruntung memiliki teman yang memang tulus dan ikhlas dalam berteman. Nggak kayak aku. Harus ada uang dulu baru aku dicari oleh teman-temanku. Lucu ya hidup ini. Ya, karena kejadian itulah aku memutuskan nanti tahun baru sebaiknya aku di rumah saja. Nothing special. Tapi aku sangat senang sekali. Aku masih bisa menyapa kalian melalui video ini.
mengajak kalian ngobrol. Mungkin ada di luar sana yang tidak seberuntung atau mungkin pas tahun barunya tetap di rumah saja. It's okay, nggak masalah. Ya begitulah. Aku sih ngerasa dunia semakin berkembang sampai ke sini. Semakin banyak orang-orang yang aneh. Gak tahu akunya yang gak bisa menyesuaikan diri, atau memang tingkah laku mereka yang seperti itu. Dimana aku memiliki teman hanya beberapa yang kuanggap setia, tulus, dan baik. Ternyata pada akhirnya aku sadar mereka bukan menginginkan diriku, melainkan hanya uangku. Mereka tidak menginginkan diriku, tapi mereka hanya mencari relasi dan juga untuk pansos di media sosial. Jujur, setelah aku tahu dan dengan kejadian itu aku sangat sedih. Aku terpukul, bahkan tak menyangka pertemanan yang kurang lebih setahun aku jalani. Namun pada kenyataannya aku sadar bahwa mereka hanya memanfaatkanku dan tak pernah tulus berteman denganku. Harapanku selama ini memiliki teman yang satu pemikiran. Tak pernah kudapatkan. Mereka hanya datang ketika mereka butuh. Mereka hanya datang ketika mereka memerlukan tujuan mereka. Ketika mereka sudah mendapatkan tujuan mereka, mereka pun lupa dengan diriku. Mulai dari mereka yang tak jarang berani meminjam uangku dengan jumlah besar, namun tak tahu kapan akan dikembalikan. Setiap aku mempertanyakan, mereka akan selalu memberikan sejuta alasan di balik kata, lu sama temen gitu banget. Lu kan tahu gue lagi gak ada uang. Alasan-alasan klasik yang seharusnya itu gak pantas dilontarkan. Karena sejatinya mereka telah lepas dari kesusahan karena aku pinjamkan uang, tapi mereka tidak memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan uang yang mereka pinjam. Aku dan mereka selalu bersama. Aku tidak pernah merasakan kecurigaan dan aku tidak pernah menganggap mereka itu masalah dalam hidupku. Karena kebahagiaan mental dan kebahagiaan hatiku tak pernah kuukur dari uang. Akhirnya aku pun memberanikan diri untuk melawan dan tak mau lagi mengikuti semua kemauan mereka. Dari segi mereka ingin minjam uang, hanya datang kepadaku untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan benar saja, setelah aku tidak melakukan dan mengikuti apa yang mereka inginkan, sikap mereka 180 derajat berubah. Mereka mulai menjauhiku satu persatu, bahkan seolah-olah aku adalah orang asing bagi mereka yang tak mereka kenal lagi. Bahkan selama ini
Kami begitu dekat, begitu akrab. Aku hanya bisa tertawa, kecewa, emosi, dan pastinya sedih. Tak pernah aku membayangkan ada pertemanan yang serumit ini dan tak setulus itu. Dari kejadian itu, aku akhirnya sadar bahwa sebenarnya bukan aku yang gak baik, tapi hanya mereka saja yang tidak memiliki empati dalam dunia pertemanan. Aku sadar mereka hanya mau uangku ketika aku tidak lagi bermanfaat bagi mereka. Mereka pun menjauhiku. Dengan rasa emosi, kecewa, dan sedih, aku pun perlahan-lahan juga turut menjauh dari mereka. Dan hutang-hutang mereka aku ikhlaskan saja. Karena percuma, walaupun aku minta, pasti mereka tidak ada itikat untuk membayarnya. Setelah sejak kejadian itu, aku pun sadar tak selamanya niat baik kita bisa diterima orang lain. Apalagi niat yang tulus. Walaupun berat dengan rasa kecewa, aku pun mulai bangkit perlahan-lahan. Walaupun dengan kesendirian dan kesepian, aku pun mulai menyibukkan diriku kembali dengan aktivitas-aktivitas yang membuatku tidak ada ruang untuk memikirkan pertemanan yang selama ini hanya toksik menurutku. So, buat kamu di luar sana, dari ceritaku kali ini, kalian harus lebih selektif lagi ya memilih pertemanan. Kadang lingkungan pergaulan itu menentukan karakter dan juga impact terhadap mental kita. Jangan sampai niat kita ingin happy malah berujung sakit hati dan kecewa. Lebih aware dengan diri sendiri ya. Sayangi diri kalian sebelum menyayangi orang lain. So, terima kasih buat kalian yang udah klik dan nonton video aku dan mau mendengarkan cerita aku. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya ya. Bye-bye.